semuanya, kembali lagi di CE++. Kali ini Mimin akan menceritakan kisah tentang seorang gadis yang bisa melihat hantu. Kita check it out. Kisah Yeori yang diperankan oleh Son Ye Jin, seorang wanita muda yang dapat melihat hantu. Sebab itu banyak hal-hal tak terduga sering terjadi pada orang-orang yang berada di sekitar Yeori. Karena kekuatan alami yang ia miliki, Yeori menjauhkan diri dari dunia luar. Di sisi lain, Jogo diperankan oleh Lee Min Ki adalah seorang pesulap jalanan. Suatu ketika, Jogo sedang mengadakan pertunjukan sulap jalanan. Yeori menonton pertunjukannya Jogo. Jogo tertarik dengan Yeori, sosok wanita yang hadir di antara para penonton. Semua penonton tertawa melihat pertunjukannya, tapi kenapa wanita itu tidak tertawa? Ucap Jogo setelah pertunjukan selesai. Ia berusaha menjangkau dan mengikuti wanita itu. Saat menyusuri gang, Jogo melihat Yeori di depan pintu lemari yang tiba-tiba terbuka sendiri karena arwah. Lantas dia langsung memiliki ide unik untuk menciptakan sulap baru. Sulap pengusiran hantu lemari pakaian. Dia mendekati Yeori dan mengajaknya untuk jadi timnya dan bagian dalam acara sulap yang ia bawakan. Setelah itu, Jogo jadi seorang ahli ilusi bertema horor terkenal dan dia tampil di sebuah teater besar. Semua penontonnya pada ketakutan namun suka dan menikmati acara di atas panggung saat itu. Jogo mencoba memanggil hantu yang berada di lemari dan dibawa ke atas panggung. Yeori tampil sebagai hantu dalam acara itu. Acaranya selalu sukses dan diakhiri dengan tepuk tangan yang meriah. Setelah selesai, Yeori yang bersembunyi di balik lantai dasar bawah teater pun keluar. Jogo mengajak seluruh kru timnya untuk makan malam mewah dan mahal yaitu ikan tuna. Namun Yeori menolaknya karena ada rencana lain. Di rumah, Yeori mengeluarkan kue ulang tahun dan memakannya sendirian ditemani boneka beruang putih. Saat berada di ruang tamu, ada sebuah tenda dan di sana Yeori juga berbicara dengan ibunya melalui ponsel. Ibu dan saudarinya pindah ke Norwegia pada tahun lalu. Sang ibu merasa bersalah dan khawatir terhadap Yeori yang hidup sendiri di Korea. Yeori selalu tidur di dalam tenda. Suatu malam ia merasakan ada hal yang aneh dan dia mencoba melihatnya. Dia ketakutan karena melihat dua hantu seorang anak kecil. Lalu Yeori pergi ke TKP di mana dua anak hantu itu meninggal. Yeori ke telepon umum dan melaporkan tentang insiden kecelakaan. Ternyata hantu-hantu itu meminta bantuan Yeori. Setelah penampilan berikutnya, Jogo kembali mengajak Yeori bergabung untuk makan malam perusahaan. Yeori kembali mencari alasan lain untuk tidak ikut, tapi Jogo berhasil memaksanya. Mereka makan dan minum bersama. Yeori yang pindah ke tempat duduk sebelah Jogo jadi mabuk karena minuman. Dia mulai bicara sendiri mengatakan tentang kisahnya melihat sosok hantu dan Jogo yang tidak memiliki hati. Yeori bahkan merobek bajunya Jogo dan pergi. Saat pagi hari, Yeori terbangun dan Yeori teringat tentang apa yang ia lakukan kepada Jogo. Bahkan ia masih membawa robekan bajunya. Yeori lalu menelpon Jogo dan meminta maaf. Ia bahkan menawarkan untuk mengganti rugi baju yang robek itu. Saat sedang menelpon, Yeori kembali mendengar suara aneh dan melihat hantu. Ia mengabaikan ucapan dari Jogo. Tiba-tiba hantu menyeramkan muncul dari dinding lukisan yang membuat Yeori sangat takut dan menyebut nama Chusi. Khawatir Jogo mendengar suara yang aneh saat telepon tadi, ia memutuskan untuk pergi melihat kondisi Yeori. Jogo masuk ke rumahnya Yeori dan Yeori hanya memberikan kue sisa ulang tahun. Jogo mulai penasaran tentang kehidupan Yeori, bahkan ia punya tenda di dalam rumah. Sekarang Jogo mulai belajar tentang kehidupan dunia sulit yang dilalui oleh Yeori. Ia mulai bertanya tentang pribadi hingga hobinya Yeori. Kemudian mereka berdua kedatangan hantu anak kecil. Awalnya, Jogo tidak tahu kalau itu adalah sosok hantu. Karena Yeori mengatakan anak kecil itu adalah tetangganya. Jogo menyuruh anak itu masuk, tapi Yeori tidak mengizinkannya. Saat Jogo melihatnya, anak itu menghilang. Tiba-tiba lemari Yeori berbunyi dan Jogo mengira bahwa anak itu sedang bersembunyi. Jogo pun bermain dengan anak kecil itu, kemudian pergi. Yeori kemudian menelpon temannya yang sering diajak curhat. Yeori mengatakan bahwa seorang pria datang. Temannya mengira hantu pria yang datang, tapi Yeori mengatakan teman kerjanya.
Saat malam hari di rumahnya, Jogo terbangun dan melihat sosok anak kecil yang sebelumnya ia lihat berlari. Ia ketakutan dan langsung menelpon dan meminta pertolongan Yeori. Jogo yang ketakutan tidak berani masuk ke dalam rumah. Jogo bertanya siapa anak kecil yang bisa lari cepat dan menembus dinding itu. Yeori berbisik mengatakan bahwa anak kecil itu adalah hantu. Jogo kaget mendengar itu. Mereka berdua pun masuk dan mencari anak kecil itu. Saat mencari, Yeori melihat isi rumah Jogo yang penuh dengan makanan di kulkas dan kaset film yang romantis. Kemudian Yeori terdiam menatap Jogo yang ternyata anak kecil itu ada di belakang Jogo. Yeori memegang tangan anak itu dan memejamkan mata. Yeori dan Jogo kemudian pergi ke suatu tempat di mana ada mobil yang kecelakaan. Hantu anak kecil itu ternyata mengalami kecelakaan dan meminta pertolongan mereka berdua. Pagi-paginya ambulans dan polisi datang untuk menyelamatkan ibu anak itu. Terlihat hantu anak itu membungkuk tanda terima kasih kepada mereka berdua dan menghilang. Yeori sering membantu hantu-hantu yang meminta pertolongan kepadanya. Di pinggir danau, Yeori menceritakan kisahnya saat dia koma waktu SMA. Yeori teringat saat kecelakaan seorang petugas medis datang melihat ada dua perempuan berusaha menyelamatkan Yeori. Sedangkan di samping Yeori, sahabatnya tidak selamat. Di dalam kelas, Yeori merasa bersalah, menduduk di atas meja dan melihat hantu sahabatnya. Sejak saat itu, Yeori bisa melihat hantu dan para hantu mulai mengikutinya dan teman-temannya mulai menjauhinya. Ibu dan adiknya juga ketakutan. Yeori menyalahkan Chushi yang ingin dia hidup seperti hantu. Jogo bertanya kenapa petugas itu menyelamatkan Yeori terlebih dahulu. Yeori menjawab bahwa tubuhnya memancarkan cahaya. Yeori kemudian berteriak bahwa dia bahagia dan kesendirian. Pergilah. Jogo juga meneriaki Chushi untuk pergi. Tapi Yeori mengatakan bagaimana jika Chushi mendatangi Jogo? Jogo mengatakan tidak mungkin. Yeori terlihat sangat khawatir. Yeori juga mengatakan bahwa Chushi mendatangi teman-temannya, makanya mereka hanya mengobrol lewat telepon saja. Besoknya, ibu Yeori ingin menjodohkan putrinya. Kemudian, ia mulai berkencan dengan seorang pria, dan Jogo melihat dia dan menghentikannya. Jogo mengajak Yeori pergi. Sambil makan, Jogo memperkenalkan Yeori dengan teman-teman yang memiliki latar belakang kuat dan pemberani. Mereka kemudian bertemu. Mereka bertiga bersenang-senang, dan saat itu juga Jogo mulai menyukai Yeori. Saat teman Jogo akan memindahkan mobilnya, di dalam lift terjadi kejadian yang aneh. Yeori merasakan sesuatu yang aneh terjadi dan buru-buru melihat teman Jogo yang ketakutan itu. Ia tidak sanggup dan melarang Yeori mendekat dan dia pun pergi. Yeori sangat sedih dan melampiaskan dengan bermain baseball dan minum bersama Jogo. Hubungan mereka berdua menjadi dekat. Tiba-tiba Jogo mencium Yeori yang ternyata itu hanya hayalan Jogo saja. Kemudian Jogo dan Yeori minum bersama di tempat makan. Mereka berdua minum sampai mabuk. Dan terjadi lagi, Yeori merobek ke meja Jogo. Untungnya Jogo membawa baju ganti. Jogo kemudian mengantar Yeori ke rumahnya, tapi Yeori tidak mau masuk ke rumahnya karena takut. Jogo kemudian membawanya ke rumahnya. Mereka berdua ketiduran bersama. Tiba-tiba air menetes di wajah Jogo. Saat membuka mata, Jogo melihat hantu Chushi. Yeori menutup mata Jogo dan menyuruhnya untuk tunggu sebentar dan dia akan hilang. Kemudian mereka berdua minum teh hangat di luar. Yeori melihat Jogo yang masih ketakutan. Yeori menghibur Jogo dengan memeluknya, kemudian mereka berdua tidur di dalam tenda. Paginya, pacar Jogo yang beberapa waktu lalu pergi ke Paris pulang dan melihat semua. Awalnya dia terlihat cemburu namun mengatakan kalau dia tidak marah karena Jogo telah menceritakan sosok Yeori. Ia bahkan rela kalau memang Jogo dapat mencintai Yeori karena menurutnya ia tak percaya Jogo sekuat itu. Ia memberikan kata-kata pedas dan akhirnya Yeori pulang. Dia sedih dan menelpon teman yang belum pernah ia temui. Yeori juga keluar dari pentas teater. Manajer Pildo menyuruh Jogo untuk melupakan wanita berhantu itu. Hari terus berlalu dan Jogo merasakan jatuh cinta dan perasaan kangen terhadap Yeori. Akhirnya, karena tidak bisa menahan rasa cintanya, dia menelpon Yeori dan mereka berdua janjian bertemu di sebuah teater jalanan. Yeori datang ke teater jalanan. Saat itu, Yeori ketakutan karena kehadiran arwah jahat temannya.
Tiba-tiba sebuah tangan keluar dari belakang Yeori. Lantas datang Jogo dengan sebuah kartu-kartu yang dikeluarkan. Arwah itu pun perlahan hilang. Kemudian mereka berdua pun berpacaran. Yeori mengajak Jogo ke ruang bawah tanah yang tidak pernah dibukanya. Di dalam mereka berdua berdansa. Saat mereka berdua akan berciuman, tiba-tiba lampu mati dan banyak kelelawar yang terbang keluar. Mereka berdua pun saling tertawa dengan kejadian itu. Kemudian mereka berdua mulai bercinta di dalam tenda Yeori. Besok paginya Jogo akan pulang. Sebelum pergi, Jogo mencium Yeori. Terlihat sosok hantu Cusi di rumah Yeori. Dalam perjalanan, Jogo menelpon manajernya dan mengatakan bahwa dia benar-benar jatuh cinta. Dan tiba-tiba sebuah truk menabrak taksi Jogo. Saat Jogo keluar, tiba-tiba 5 papan reklame jatuh dari atas, tapi dia tidak terluka sama sekali. Yeori membuka kotak lama dan menemukan kalung yang merupakan milik teman sekaligus sahabatnya Johi yang telah meninggal dan selama ini mengikutinya. Ia bergegas datang ke teater karena khawatir sesuatu yang buruk akan terjadi. Benar saja, saat berada di pertunjukan, hantu itu mengarah kepadanya dan memasukkannya ke dalam akuarium yang berisi air. Jogo kaget melihat itu dan ingin menyelamatkannya, tetapi hantu itu menerbangkan dia ke atas dan menjatuhkannya hingga pingsan. Di dalam air, Yeori akhirnya teringat insiden tragis itu kalau temannya Johi meninggal. Saat itu dia meminjam kalung jimat milik temannya dari pemberian nenek dia. Saat Yeori memakainya, bus yang mereka tumpangi terjatuh ke sungai dan yang berhasil diselamatkan adalah Yeori. Sejak saat itu, arwah hantu sahabatnya mengikutinya terus. Di akuarium yang berisi air, Yeori memakaikan kalung itu kepada sahabatnya dan akhirnya Yeori berhasil keluar dari lemari. Keduanya dilarikan ke rumah sakit. Jogo pingsan selama 1 hari. Manajer Pildong menyuruh Yeori untuk meninggalkannya dan pergi ke keluarganya. Setelah Jogo sadar dan tahu kepergian Yeori, Jogo diantar Pildong ke bandara. Jogo mendapati Yeori. Jogo bertanya kenapa Yeori pergi. Yeori memutuskan Jogo dan tetap pergi. Jogo terlihat sangat sedih. Saat perjalanan ke pesawat, Jogo menelpon Yeori dan mengatakan lebih baik dia diikuti hantu daripada kehilangan Yeori. Tapi Yeori menutup telepon dan tetap pergi. Saat di dalam pesawat, Yeori menghapus kontak ponsel milik Jogo dan mematikannya. Kemudian arwah Johe berada di bangku penumpang dan membuat pesawat bergoncang tidak stabil. Akhirnya karena mereka menganggap adanya cuaca yang buruk, pesawat kembali ke bandara dan menunda penerbangan. Jogo mendengar berita itu dan langsung menghampirinya. Dia begitu senang. Yeori mengatakan kalau mereka bersama tidak ada yang berubah. Arwah sahabatnya masih mengikutinya. Dan mereka berdua pun berciuman. Kemudian Pildong terlihat menawarkan dan memohon kepada hantu sahabatnya Yeori itu untuk main di teaternya. Dan tamat. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.